Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Di tengah semua tudingan, semua pernyataan, dan semua spekulasi yang beredar, publik hari ini menunggu satu hal, yaitu kejelasan. Dan kunci dari semua ini ada pada satu nama, Rismond Sianipar. Bila semua hanya berani berbicara di belakang layar, lalu siapa yang berani membukanya semua di depan terang? Hari ini publik tidak butuh drama. Publik butuh kebenaran. Sebelum saya lanjut, mari kita nonton video ini. Jadi kalau Dokter Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dokter Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi, meledak. Nah sekarang kami lagi mengejar adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rismond, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rismond untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isu ini sampai tahun 2029. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS, kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Kalau kaitan dengan Rismond, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismond bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya. Sehingga ini berlanjut. Bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tipa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Rismond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Kemudian mereka adalah sebagai menurut kata Rismond. Belakangan ini publik kembali dihebohkan oleh pernyataan dari Farhad Abbas dari sebuah siaran langsung. Dalam pernyataannya, Farhad menyebut sejumlah nama dan inisial, mulai dari Dr. Tifa, Refli Harun, hingga pihak-pihak lain yang disebut ada di belakang isu besar yang selama ini bergulir. Namun, ada satu bagian yang cukup menyita perhatian. Farhad secara terang-terangan menyinggung dugaan adanya hubungan yang tidak pantas antara dua sosok publik yang bukan suami istri yang disebut berada dalam satu kamar, di satu tempat, dalam situasi yang menurutnya tidak wajar. Dan di titik ini, mari kita luruskan bahwa hubungan antara pria dan wanita selama itu ranah pribadi, bukanlah wilayah yang berhak kita hakimi secara hukum. Apalagi jika belum ada bukti yang sah dan jelas. Karena kita bukan aparat, kita juga bukan hakim. Namun, yang menjadi pertanyaan publik adalah bukan sekedar benar atau tidaknya tuduhan itu, melainkan soal konsistensi moral. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu tampil di depan publik berbicara tentang kebenaran, tentang etika, tentang keadilan,
dan namun di saat yang sama justru terseret dalam dugaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang selama ini mereka gaungkan. Ini bukan lagi soal benar atau salah dalam hukum, ini soal integritas. Karena publik hari ini tidak hanya mendengar apa yang diucapkan, publik juga melihat siapa yang mengucapkan. Dan ketika kata-kata tidak sesuai lagi dengan perilaku, maka percayaan pun mulai runtuh, perlahan dan pasti. Di sisi lain, Farhad juga mengungkap dugaan ada jaringan yang lebih besar, yang menurutnya melibatkan berbagai pihak dengan motif yang tidak sederhana. Bahkan disebut mengarah kepada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Tentu saja ini baru sebuah pernyataan, belum tentu kebenaran. Itu sebabnya jangan menelan mentah-mentah dan juga jangan menolak mentah-mentah. Biarkan hukum bekerja, biarkan fakta berbicara. Karena dalam dunia yang penuh opini hari ini, ketenangan berpikir adalah kemewahan yang tidak dimiliki semua orang pada saat ini. Jika benar, maka ini adalah cermin retak dari wajah moral yang selama ini dipoles rapi. Jika tidak benar, maka ini adalah pelajaran bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai tanpa bukti. Dan bagi kita semua, jangan mudah terpukau oleh suara yang paling keras. Karena kebenaran tidak selalu berteriak. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Di tengah semua tudingan, semua pernyataan, dan semua spekulasi yang beredar, publik hari ini menunggu satu hal, yaitu kejelasan. Dan kunci dari semua ini ada pada satu nama, Rizmon Sianipar. Jika benar ada tekanan, jika benar ada arahan, jika benar ada skenario besar di balik isu yang selama ini dimainkan, maka sudah saatnya semuanya dibuka. Dibuka seterang-terangnya, seterbuka-bukanya. Bukan setengah cerita, bukan potongan-potongan narasi. Karena jika ini dibiarkan menggantung, yang rusak bukan hanya nama seseorang, tapi kepercayaan publik pada kebenaran itu sendiri. Ini bukan lagi soal siapa yang menyerang siapa. Ini soal siapa yang berani jujur sampai akhir. Dan jika memang ada pihak-pihak yang bermain di balik layar, seperti yang disebutkan oleh Farhad Abbas, maka publik berhak tahu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena dalam setiap kebohongan yang dibiarkan hidup, akan ada kebenaran yang perlahan mati. Dan sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila kata tak sejalan laku, maka runtuhlah nilai di dalam kalbu. Jika dusta dijahit dengan cerita, kebenaran pun terpenjara lama. Jangan bangga suara menggema jika hati kosong tanpa makna. Sebab yang tegak bukanlah yang bersuara lantang, melainkan yang jujur walau hanya seorang. Saya Beni Budaya.